Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video terap. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa terap adalah buah tropis khas Kalimantan yang termasuk dalam keluarga Moraceae. Satu famili dengan nangka, cempedak, dan sukun. Nama ilmiahnya adalah Artocarpus odoratissimus. Dan dikenal juga di beberapa daerah dengan nama marang atau lumuk. Buah ini memiliki ciri khas kulit berduri lunak yang tidak tajam serta aroma yang sangat kuat dan khas. Mirip perpaduan antara durian dan nangka. Daging buahnya berwarna putih hingga kekuningan, lembut, dan sangat manis, dengan tekstur mirip kapas yang menyelimuti bijinya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa buah terap banyak dikonsumsi oleh masyarakat lokal di Kalimantan, terutama suku Dayak dan masyarakat pedalaman yang akrab dengan buah-buah hutan tropis. Selain sebagai buah konsumsi rumahan, buah terap juga dijual di pasar tradisional saat musim panen tiba. Petani lokal dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan tropis menjadi pelestari utama tanaman ini karena pertumbuhannya alami dan cenderung tidak dibudidayakan secara masif. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa terap biasanya berbuah pada musim hujan, antara akhir tahun hingga awal tahun berikutnya, tergantung kondisi iklim dan lokasi pohonnya. Karena belum banyak dibudidayakan secara komersial, buah ini hanya tersedia musiman, dan dalam jumlah terbatas, menjadikannya cukup langka di luar daerah asalnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa terap tumbuh secara alami di hutan hujan tropis Kalimantan, terutama di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Selain di Indonesia, buah ini juga ditemukan di beberapa bagian Malaysia, Sabah dan Sarawak, serta Brunei Darussalam, karena ketiganya berbagi ekosistem hutan hujan yang sama. Pohonnya bisa tumbuh hingga mencapai 15 hingga 25 meter dan biasanya tumbuh liar atau di sekitar pekarangan masyarakat lokal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa terap memiliki nilai penting dari aspek keanekaragaman hayati lokal, gizi, dan budaya. Buah ini merupakan bagian dari kekayaan flora endemik Kalimantan yang semakin terancam oleh deforestasi. Dari segi gizi, daging buah terap mengandung karbohidrat, vitamin C, dan antioksidan. Selain itu, buah ini memiliki nilai budaya karena sering dijadikan sajian khas pada acara keluarga atau adat. Aroma dan rasanya yang kuat menjadikan buah ini sebagai buah eksotis yang unik dan dicari oleh pecinta buah langka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa buah terap dikonsumsi langsung dalam keadaan segar, biasanya setelah dikupas dan dibiarkan terbuka selama beberapa waktu agar aromanya keluar sepenuhnya. Tekstur buahnya yang lembut membuatnya mudah dimakan. Beberapa masyarakat lokal juga mengolah bijinya dengan cara direbus atau digoreng. Karena biji terap dapat dimakan layaknya biji nangka atau sukun. Namun karena daging buahnya cepat mengalami fermentasi, buah ini harus segera dikonsumsi setelah dibuka dan tidak tahan lama dalam penyimpanan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa terap merupakan salah satu buah tropis yang termasuk dalam keluarga Moraceae dan memiliki nama ilmiah Artocarpus odoratissimus. Buah ini dikenal sebagai kerabat dekat dari nangka, cempedak, dan sukun, tetapi memiliki karakteristik yang membedakannya secara unik. Ciri khas dari buah terap terletak pada kulit luarnya yang berduri lunak namun tidak tajam serta aroma tajam dan kuat yang khas dan mudah dikenali bahkan dari jarak jauh. Daging buah terap berwarna putih hingga kekuningan dengan tekstur lembut seperti kapas dan rasa yang sangat manis. Membungkus setiap bijinya dengan lapisan yang halus. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang botani,
Terap merupakan spesies asli kawasan hutan hujan tropis Kalimantan dan memiliki pertumbuhan yang cepat pada lingkungan dengan kelembaban tinggi dan tanah yang subur. Tanaman ini tumbuh secara alami di hutan-hutan primer dan sekunder serta tidak terlalu bergantung pada budidaya manusia karena daya regenerasinya yang tinggi. Pohonnya tumbuh tinggi dengan daun yang besar dan lebar serta mampu menghasilkan buah dalam jumlah banyak saat musim panen tiba. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari segi ekologi, pohon terap memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati di ekosistem hutan Kalimantan. Buahnya menjadi sumber makanan bagi berbagai jenis satwa liar seperti kelelawar buah, tupai, dan beberapa spesies burung yang membantu menyebarkan bijinya secara alami. Kehadiran pohon terap juga mendukung kestabilan tanah dan keseimbangan mikroklimat hutan karena kanopinya yang rimbun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari aspek gizi, buah terap mengandung karbohidrat sederhana yang mudah dicerna dan memberikan energi cepat bagi tubuh. Selain itu, buah ini juga mengandung vitamin C, vitamin A, serat pangan, dan sejumlah antioksidan yang bermanfaat bagi sistem imun dan pencernaan. Bijinya juga memiliki nilai gizi yang baik karena mengandung lemak sehat, protein, dan mineral seperti fosfor dan magnesium. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari perspektif budaya dan tradisional, buah terap dikenal sebagai makanan musiman yang dinanti oleh masyarakat Kalimantan. Kehadirannya menjadi bagian dari kekayaan kuliner lokal yang khas dan disajikan dalam berbagai acara keluarga atau pertemuan adat. Dalam masyarakat Dayak, buah terap dianggap sebagai salah satu buah hutan yang tidak hanya memberikan kenikmatan rasa tetapi juga menyatukan hubungan sosial saat panen tiba. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sudut pandang agribisnis, buah terap masih tergolong sebagai komoditas hutan non-kayu yang belum banyak dibudidayakan secara intensif. Namun potensi ekonominya cukup menjanjikan karena memiliki daya tarik bagi pasar buah eksotis. Nilai jual buah ini meningkat terutama di kota-kota besar di Kalimantan dan beberapa daerah di Malaysia. Meskipun keterbatasan distribusi dan daya simpan menjadi tantangan utama, beberapa inisiatif lokal telah mulai memperkenalkan sistem agroforestry yang melibatkan penanaman terap secara terpadu dengan tanaman lain untuk mendukung ekonomi masyarakat hutan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari segi etnobotani, buah terap mencerminkan pengetahuan lokal masyarakat Kalimantan tentang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat memahami cara mengenali pohon terap yang siap panen, cara membuka buah dengan hati-hati tanpa merusak isinya, serta memanfaatkan bagian-bagian lain dari pohon seperti daun untuk pembungkus atau bahan pembuat mainan tradisional anak-anak. Pengetahuan ini diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan budaya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam dunia kuliner, buah terap umumnya dimakan segar tetapi juga dapat diolah lebih lanjut menjadi bahan penganan seperti campuran es buah, kue tradisional, atau difermentasi menjadi minuman lokal. Biji buahnya setelah direbus memiliki rasa gurih dan bisa dikonsumsi sebagai camilan alami. Namun karena buah ini mudah mengalami fermentasi dalam waktu singkat setelah dikupas, pengolahan harus dilakukan segera atau disimpan dalam suhu dingin untuk memperpanjang masa konsumsi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam konteks konservasi, keberadaan buah terap semakin terancam oleh alih fungsi lahan dan pembukaan hutan untuk perkebunan skala besar. Hal ini membuat banyak spesies asli seperti terap kehilangan habitat alaminya. Upaya pelestarian pohon terap sangat penting tidak hanya untuk menjaga keanekaragaman hayati tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan kedaulatan pangan masyarakat lokal di Kalimantan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro.
kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman, yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.